Halo, saya Logodi Sutaryani. Kali ini saya akan mereview jurnal sebagai tugas dari mata kuliah IPA masa depan. Jurnal yang akan direview itu adalah yang berjudul Industrial Application of Green Chemistry, Status, Challenges, and Prospect. Baiklah, langsung saja. Aspek permasalahan yang ditinjau dari jurnal ini adalah perkembangan zaman yang semakin berkembang, sehingga prospek ekonomi juga semakin kompetitif, mengakibatkan berkurangnya sumber daya alam dan menimbulkan kebutuhan yang mendesak untuk mengurangi pengeluaran energi serta produksi limbah. Nah, solusi yang dapat dilakukan adalah adanya program berkelanjutan. Keberlanjutan ini merupakan salah satu pendorong inovasi agar industri teknis dapat bekerja demi kesejahteraan konsumen dalam lingkungan yang aman dan sehat. Nah, untuk itu, maka perlu dikembangkan aplikasi industri kimia hijau atau sering disebut dengan green chemistry. Adapun teori yang digunakan dalam jurnal ini adalah yang pertama itu mengenai green chemistry. Apa itu green chemistry? Green chemistry atau kimia hijau ini adalah pendekatan proaktif yang bertujuan merancang sintesis atau proses secara berkelanjutan sejak awal. Nah, ada 12 teori yang melandasi dari green chemistry ini. Yang pertama, itu lebih mengutamakan pencegahan munculnya limbah daripada pengolahan limbah itu sendiri. Kemudian, mengembangkan teknologi hemat atom. Metode sintesa ini harus dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan semua materi yang digunakan dalam proses sampai menghasilkan suatu produk. Kemudian yang ketiga, mengurangi penggunaan kimia sintesis, menggunakan bahan kimia dan produk yang aman, pemanfaatan pelarut dan zat pendamping yang aman, meningkatkan efisiensi energi, memanfaatkan penggunaan bahan mentah yang terbarukan, mengurangi pemanfaatan zat derivatif, pemanfaatan katalis seselektif mungkin, analisis secara real time untuk mencegah polusi, perancang dari produk green chemistry agar mudah diuraikan, serta meminimalisir potensi terhadap terjadinya kecelakaan. Itu adalah 12 prinsip utama dari green chemistry. Nah, metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode biokatalis. Biokatalis ini sebagian besar reaksi yang terjadi dalam sistem fisiologis dikatalisasi oleh enzim yang merupakan katalis alam. Enzim tidak hanya dapat terurai secara hayati, tetapi juga dapat diperbaharui untuk kemudahan produksi melalui fermentasi gula. Nah, dan tidak hanya dalam sintesis obat, biokatalis juga menemukan aplikasi penting dalam sintesis plastik. Saat ini, penelitian terutama ditujukan pada sintesis plastik biodegradable dari sumber daya yang terbarukan, sehingga diharapkan nantinya mampu mengganti plastik yang saat ini sangat mengganggu lingkungan. Baik, hasil dan pembahasan. Ada pertama adalah air carbon. Air carbon ini adalah terdiri dari sekitar 40% oksigen dari udara dan 60% karbon dan hidrogen dari emisi metana. Teknologi ini sendiri bukanlah hal yang baru, tetapi penggunaan biokatalis berpemilik oleh New Light Technologies membuatnya benar-benar layak secara komersial dengan meningkatkan hasil 9 kali lipat dan menurunkan biaya dengan faktor 3 sehingga membuat air karbon lebih murah daripada plastik berbasis minyak. Tentu saja ini sangat bermanfaat untuk lingkungan dan juga untuk perekonomian. Berikutnya adalah zat pelarut hijau. Zat pelarut hijau ini merupakan penggantian pelarut berbahaya dengan pelarut yang menunjukkan sifat EHS atau lingkungan, kesehatan, keselamatan yang lebih baik seperti peningkatan biodegradabilitas atau pengurangan potensi penipisan ozon. Penggunaan biosolvents yaitu pelarut yang dihasilkan dari sumber daya terbarukan seperti etanol yang dihasilkan dari fermentasi pakan yang mengandung gula, bahan pakan bertepung atau bahan lignoselulosa. Kemudian substitusi pelarut organik dengan CO superkritis dan dengan cairan ionik yang menunjukkan tekanan uap rendah atau dapat diabaikan sehingga emisi ke udara menjadi lebih sedikit. Hal ini tentu saja berfungsi untuk mencegah
timbulnya pemanasan global atau global warming. Baiklah, temuan atau kesimpulan dalam jurnal ini adalah penggunaan kemasan saat ini sebisa mungkin menggunakan bioplastik sebagai pengganti bahan berbasis PVC sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan. Karena sampai saat ini penggunaan plastik masih sangat banyak di dunia ini, sehingga ini benar-benar membuat lingkungan menjadi tercemar, juga mempengaruhi kesehatan manusia. Berikutnya, kimia hijau memegang kunci untuk masyarakat berkelanjutan. Ia memiliki potensi yang melekat untuk menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan sains. Dan inovasi yang didukung oleh kebijakan dan peraturan yang baik akan mempercepat implementasi proses ramah lingkungan dalam skala besar. Nah, demikianlah review jurnal dari saya. Terima kasih.